Tes tes, 1, 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Syakti Satriasti Kartika Putra dari kelas MJ516. Izin Ibu Ratih, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi bahan penyelesaian UAS saya, yaitu dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan tema bisnis digital. Izin masuk materi. Oke, sebelumnya kita melakukan bahasan dulu terkait apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Setidaknya terdapat 8 agenda bahasan. Yang pertama terkait definisi, yang kedua terkait perbandingan, yang ketiga jenis-jenis bisnis digital, yang keempat studi kasus perusahaan atau startup, yang kelima transformasi, yang keenam analisis keunggulan bisnis digital, yang ketujuh adalah usulan pengembangan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Oke, mari kita masuk ke materi. Yang pertama, yaitu terkait definisi. Di sini yang pertama, definisi bisnis digital. Sebagaimana yang kita ketahui dari sumber utama, yaitu sumber materi kuliah, presentasi, PowerPoint, yang ada di Edlink. Definisi menurut sumber materi kuliah adalah bisnis digital, ialah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik digital. Nah, sedangkan saya berusaha mendefinisikan sendiri dengan cakupan yang lebih luas, yaitu bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan peluang baru, model bisnis baru, meningkatkan pengalaman pemenuhan kebutuhan pelanggan, serta mengoptimalkan operasional internal. Sebagaimana yang terdapat pada infografis di bawah ini, pada hari ini kita memasuki industri 4.0 yang mana itu terkait cyber physical systems, Internet of Things, dan networks. Begitu juga dengan bisnis yang berjalan beriringan dengan industri, yang berjalan mengikuti perkembangan zaman, yaitu memasuki era internet, media sosial, dan sekarang memasuki era artificial intelligence. Oke, izin kita masuk ke bahasan selanjutnya yang kedua, yaitu terkait perbedaan bisnis digital dan konvensional. Menurut pendapat saya sendiri, inti dari perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional terdapat pada potensi. Sebagaimana terdapat pada materi, setidaknya terdapat 3 perbedaan. Yang pertama itu adalah cakupan wilayah dan waktu, yang kedua fokus aset, dan yang ketiga adalah interaksi. Nah, yang keempat ini menurut definisi saya sendiri, yaitu sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi terkait potensi. Jadi, dengan adanya bisnis digital akan memunculkan beragam jenis potensi model bisnis baru. Oke, masuk yang pertama, terkait cakupan wilayah dan waktu. Memanfaatkan infrastruktur internet untuk menembus batas geografis dan waktu secara instan. Ini memungkinkan perusahaan melayani pasar global dari satu titik operasional tanpa harusnya membuka cabang fisik di wilayah-wilayah lain. Lalu masuk yang kedua terkait fokus aset. Model bisnis tidak lagi bertumbuh pada aset fisik yang mahal. Misalnya kita harus membuka pop-up store yang tentu mengeluarkan biaya lebih untuk sewa ataupun untuk membeli kios, ruko, ataupun biaya operasional yang semakin besar. Nah, di sini kita dapat berfokus pada aset yang intangible. Kekuatan utama itu terletak pada kepemilikan algoritma, basis data pengguna, dan analisis perilaku konsumen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Lalu yang ketiga terkait interaksi. Dengan adanya bisnis digital, interaksi ini menciptakan ekosistem yang selalu aktif setiap saat tanpa hambatan waktu operasional, mengutamakan user experience yang interaktif melalui platform digital, memungkinkan layanan mandiri bagi pelanggan di mana saja. Selain itu juga dengan adanya bisnis digital, konsumen menginginkan adanya komunikasi yang lebih humanis dan fast respon meskipun tidak tatap muka secara langsung. Lalu yang keempat ada model bisnis. Nah, ini yang definisi saya sendiri, dengan adanya potensi-potensi baru, ini memunculkan banyaknya potensi inovasi untuk lahirnya beragam jenis model bisnis, produk layanan, dan kesempatan-kesempatan baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak memungkinkan pada jenis bisnis konvensional. Lalu masuk yang ketiga, terkait jenis-jenis bisnis digital. Setidaknya terdapat 3 jenis bisnis digital. Yang pertama yaitu terkait versi digital dari bisnis non-digital. Jadi ini merupakan transformasi penuh layanan fisik ke platform digital. Sebagai contoh, seperti yang ada pada bahan ini, yaitu Netflix. Misalnya seperti dulu kita
terbiasa untuk melakukan pembelian ataupun penyewaan VCD, DVD, ataupun apapun media film zaman dulu ya. Namun di zaman sekarang kita hanya tinggal membuka aplikasi Netflix dan kita bisa menikmati banyak jenis film. Lalu ada portal berita online, Spotify, Joox, YouTube, Microsoft, dan lain-lain, yang tentu itu merupakan bentuk transisi dari media digital ke media manual ke media digital. Lalu fasilitator digital dari bisnis non-digital yang kedua. Nah, platform ini menghubungkan antara uh, pebisnis dengan konsumen. Misalnya yaitu Gojek dan GoFood, Halodoc, online gym coaching, dan juga aplikasi sekuritas saham. Kita ambil contoh Gojek dan GoFood. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya Gojek dan GoFood, eh, tentu kita cukup kesulitan apabila kita ingin menggunakan jasa layanan ojek, di mana kita harus mendatangi pangkalan ojek. Sampainya di pangkalan ojek, belum tentu ada drivernya juga. Nah, namun dengan adanya aplikasi Gojek ini, seluruh pihak diuntungkan, antara driver maupun konsumen yang saling dipertemukan melalui aplikasi. Lalu masuk yang selanjutnya, bisnis digital hybrid. Nah, model ini menggabungkan kehadiran fisik dengan layanan digital yang kuat secara beriringan. Kita ambil contoh misalnya Uniqlo. Meskipun Uniqlo memiliki banyak offline store atau pop-up store uh, yang sangat banyak, namun Uniqlo juga memiliki bisnis digital yang online, misalnya di websitenya Uniqlo sendiri maupun di beragam jenis platform online shop. Oke, kita masuk ke studi kasus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh yang menurut saya sangat relevan dan sangat baik, yaitu terkait Gojek. Karena Gojek ini memang perusahaan lokal, namun sudah bisa mencapai akses persaingan yang regional Asia Tenggara. Oke, kita masuk yang pertama. Secara singkat, Gojek itu didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Nah, pada awalnya, Gojek ini sebenarnya bukanlah aplikasi canggih yang memiliki banyak fitur, namun hanya sebuah bisnis digital yang berfungsi sebagai fasilitas digital layanan ojek melalui layanan telepon. Lalu, perubahan yang cukup besar terjadi hingga Februari 2026, valuasi grup Goto berkisar 70 triliun rupiah, menyesuaikan harga dari emiten saham Goto yang tentu naik turun. Oke, menurut saya sendiri, Gojek ini adalah kategori bisnis digital, yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Lalu ekspansi cakupan bisnis perusahaan Gojek ini sekarang sudah sangat luas, yaitu ada Gojek, GoFood, GoSend, GoPay, Tokopedia, GoPay Pinjam, hingga GoBluebird. Oke, kita masuk ke yang bahasan selanjutnya, kelima. Nah, yaitu terkait transformasi dan ekspansi bisnis Gojek. Kita akan melihat sejarah secara singkat transisi, transformasi, dan ekspansi dari Gojek. Yang pertama, yaitu dari Gojek itu sendiri. Awal mula 2010, Nadiem Makarim itu hanya memulai operasional Gojek dengan 20 pengemudi, yang pemesanannya itu hanya dilakukan melalui call center atau panggilan, yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi. Lalu dengan beriringnya perkembangan inovasi dari Gojek, Gojek itu pada tahun 2015 mulai mengekspansi dan membuka super app atau aplikasi Gojek seperti yang kita gunakan pada saat ini. Setelah sukses dengan layanannya, Gojek itu mulai membuka layanan lain seperti GoFood dan GoSend. Lalu pada tahun 2016, Gojek itu mulai membuat GoPay yang didirikan pada April 2016 sebagai dompet digital internal untuk layanan Gojek, yaitu GoRide maupun GoFood. Nah, untuk mengatasi masalah kembalian uang tunai, GoPay ini diciptakan melalui akuisisi Ponsel Pay. Lalu yang keempat, GoBluebird. Pada Maret 2017, perusahaan Gojek melakukan kerjasama dengan Bluebird. Nah, kerjasama ini memungkinkan pengguna Gojek itu memesan armada Bluebird secara langsung melalui aplikasi yang awalnya diuji cobakan pada wilayah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang, dan sekarang sudah lebih luas. Lalu yang kelima, Goto. Gojek dan Tokopedia resmi merger pada tahun 2021, tepatnya 17 Mei. Dengan membentuk grup teknologi baru bernama Goto, PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk.
Merger ini menciptakan ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan sinergi, dan meningkatkan daya saing regional. Lalu, kita mulai masuk ke analisis keunggulan bisnis digital dari Gojek. Ada 3, yang pertama adalah pasar tanpa batas, yang kedua potensi penghasilan, dan yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, pasar tanpa batas. Dengan adanya ekspansi geografis, Gojek sekarang sudah tidak terbatas pada satu wilayah saja. Dengan platform digital aplikasi tersebut, Gojek sekarang sudah dapat beroperasi di ratusan kota di Indonesia, bahkan dapat mulai mencakup persaingan di pasar Asia Tenggara, seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Lalu aksesibilitasnya yang 24 jam, layanan Gojek ini dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun, di mana saja, selama tersedia jaringan internet, tanpa perlu pelanggan datang langsung ke pangkalan fisik. Lalu yang selanjutnya ada potensi penghasilan. Tentu, dengan adanya transformasi bisnis digital ini, Gojek itu memiliki model bisnis yang sangat efisien. Gojek tidak perlu membeli ribuan motor atau mobil sebagai aset perusahaan. Dengan model sharing ekonomi, Gojek meningkatkan pendapatan melalui komisi dari jutaan mitra pengemudi dan merchant GoFood. Untuk diversifikasi layanan, satu aplikasi memberikan banyak sumber penghasilan, mulai dari transportasi, pengiriman logistik, hingga keuangan atau GoPay, yang semuanya meningkatkan customer lifetime value. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital. Perusahaan Gojek itu mampu melakukan algoritma matching menggunakan real-time big data untuk menghubungkan konsumen dengan mitra terdekat secara instan dan efisien, bahkan hanya dalam hitungan per sekian detik. Lalu untuk data analytics, Gojek juga menggunakan data perilaku konsumen untuk memberikan promo yang personal dan dapat menentukan lokasi dengan permintaan tinggi bagi mitra. Misalnya sebagai contoh konkret, apabila sedang dalam keadaan sibuk, maka harga akan meningkat. Begitu juga apabila pada konsumen yang dianggap sangat menguntungkan bagi perusahaan, maka konsumen tersebut akan diberikan promo. Lalu selanjutnya, sistem pembayaran terintegrasi. Pemanfaatan teknologi fintech melalui GoPay itu sangat mempercepat dan mempermudah perputaran uang dan menciptakan ekosistem ekonomi digital tersendiri yang tertutup dan tentunya sangat menguntungkan perusahaan Gojek. Lalu yang ketujuh ada usulan pengembangan bisnis Gojek. Jadi menurut saya setidaknya perusahaan Gojek ini dapat memperluas, mengekspansi perusahaannya ke dalam 3 hal ini. Yang pertama yaitu terkait integrasi AI. Nah, dengan mengembangkan asisten virtual berbasis AI yang lebih personal di dalam aplikasi untuk merekomendasikan layanan atau makanan berdasarkan suasana hati dan histori kesehatan pengguna. Lalu yang kedua tentu guna menghidupkan ekonomi lokal Indonesia, Gojek juga dapat membuat inovasi baru yaitu GoUMKM. GoUMKM ini dapat dilakukan dengan melakukan ekspor produk kuliner olahan atau KRIA atau seperti kerajinan untuk lebih mudahnya itu ke pasar internasional melalui jaringan logistik GoTo yang lebih luas, misalnya lingkup Asia Tenggara. Nah, ini yang favorit saya itu terkait GoTourism. Jadi menurut saya perusahaan Gojek ini sudah memiliki ekosistem yang sangat lengkap dari transportasi, lalu kemudahan komunikasi, dan selain itu juga ada map dan juga ada ekosistem keuangan sendiri. Jadi menurut saya ini sangat mempermudah bagi turis dari luar negeri. Nah, dengan layanan ini melakukan transportasi, interkoneksi, transportasi, dan pemandu. Jadi pelanggan tidak hanya memesan GoCar, tapi juga dapat memilih paket driver as guide atau memesan pemandu wisata lokal bersertifikat yang akan menunggu di titik penjemputan. Untuk selanjutnya, Smart Trip Planner. Jadi, ini berbasis AI. Algoritma Gojek dapat menyusun rute perjalanan wisata yang paling efisien berdasarkan waktu dan lokasi objek wisata. Lalu selanjutnya ada digitalisasi oleh-oleh atau go-oleh nih. Nah, integrasi ini dilakukan dengan toko oleh-oleh lokal. Wisatawan itu dapat memilih barang di toko fisik, membayarnya dengan GoPay, dan barang akan langsung dikirim ke bandara atau hotel melalui layanan GoSend agar wisatawannya tidak perlu repot menggotong-gotong atau membawa barang bawaan yang sangat banyak. Oke, masuk yang selanjutnya. Kesimpulan dan presentasi. Dari presentasi, yang pertama, transformasi digital adalah keharusan. Gojek ini sudah membuktikan bahwa transisi dari bisnis konvensional, call center, menjadi ekosistem digital, super app, adalah kunci untuk bertahan dan memimpin pasar di era modern. Terbukti,
Gojek dapat menyaingi driver ojek konvensional. Lalu selanjutnya, pemanfaatan pilar berbasis digital. Keberhasilan Gojek didorong oleh kemampuannya dalam menghapus batasan geografis maupun waktu, menciptakan efisiensi biaya yang menghasilkan potensi penghasilan tinggi, serta penggunaan teknologi data yang presisi. Lalu, sintesis akhir, bisnis digital yang inovatif adalah bisnis yang mampu memecahkan masalah nyata masyarakat melalui teknologi, sambil terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang dinamis. Dan yang terakhir, analisis ini menunjukkan bahwa menjadi wirausahawan digital yang inovatif bukan hanya tentang memiliki aplikasi, melainkan tentang bagaimana kita membangun ekosistem yang saling terhubung. Melalui studi kasus Gojek dan usulan inovasi GoTourism tadi, kita dapat melihat bahwa peluang di pasar tanpa batas masih sangat luas. Kuncinya itu terletak pada keberanian untuk bertransformasi dan berkreativitas dalam memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan semua pihak di dalam ekosistem tersebut. Sekian Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.